Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai vaksin dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia bersama saya, Ines Nirmala. Kita perlu waspada dan juga para penyintas COVID-19 berpotensi mengalami long COVID. Apa itu long COVID? Atau bisa juga dikenal dengan nama post-COVID syndrome adalah suatu kondisi terjadinya gejala-gejala yang muncul pada pasien COVID-19 meskipun sudah dinyatakan sembuh atau berdasarkan hasil swab negatif. Seperti apa gejala dan penyebab long COVID? Apa yang harus dilakukan jika kita mengalaminya? Inilah yang kita bahas soal waspada long COVID di episode ke-6 podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19 dengan tema waspada long COVID. Kali ini menghadirkan narasumber Dr. Agus Dwi Susanto SPPK, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Halo Dr. Agus, apa kabar? Terima kasih, kabar baik, alhamdulillah. Iya, salam sehat selalu Dr. Agus. Senang sekali kita bisa berjumpa di podcast AADC. Ya, Sebelum kita lanjutkan obrolan kita di episode kali ini supaya pendengar kita juga tahu, supaya pendengar kita lebih mengenal lagi siapa sih Dr. Agus, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Boleh Dr. Agus dibuka dulu sebentar maskernya? ya Mbak, nih sudah saya Oke. buka maskernya. Iya, jadi pendengar Kita pakai lagi podcast ini ya. bisa tahu Dr. Agus. Iya, silakan Dok, dipakai lagi maskernya. Oke dokter, ini mungkin istilah baru seputar COVID-19 yang didengar masyarakat adalah long COVID. Nah, bisa dijelaskan dulu nih oleh dokter Agus, apa itu long COVID? Jadi long COVID adalah suatu istilah yang menggambarkan seseorang atau individu yang tetap mengalami gejala atau mengalami suatu gangguan pada tubuhnya yang menetap setelah seseorang itu dinyatakan sembuh dari COVID-19 oleh rumah sakit atau oleh pelayanan kesehatan. Mhm. Di dalam definisi WHO dikatakan terminologi long COVID adalah seseorang atau individu yang masih mengalami gejala yang menetap sejak 2 minggu setelah onset gejala dari COVID-19 itu terjadi. Demikian Mbak kalau secara terminologi. Iya. Nah, long COVID ini apakah bisa dibilang terjadi karena masih ada virus yang tersisa di dalam tubuh penyintas COVID-19 walaupun sudah dikatakan sembuh? Apakah begitu, dokter? Tidak seperti itu ya. Jadi long COVID ini yang pasti pasiennya atau seseorang itu harus sudah sembuh. Artinya virus dalam tubuhnya sendiri sudah tidak ada. Jadi fenomena yang terjadi adalah akibat dari gejala sisa atau sequelae yang menetap akibat kerusakan berbagai organ yang timbul pada saat terinfeksi COVID-19. Oh, seperti itu ya, Dok. Nah, yang kita tahu COVID-19 ini kan menyerang sistem pernafasan manusia. Bisa dijelaskan juga, Dokter Agus, secara umum bagaimana virus corona bisa mempengaruhi organ tubuh kita dan para penyintas COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, seperti apa organ tubuhnya itu terpengaruh? Oke, terima kasih Mbak Ines. Jadi kalau kita bicara bagaimana ya virus itu menginfeksi tubuh kita, nah itu terkait dengan bagaimana mekanisme virus itu dapat berinteraksi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, ya, yaitu melalui reseptor yang sebagian besar adalah reseptor ACE2, yaitu dan reseptor ini itu ternyata ada di dalam berbagai organ tubuh. Yang paling banyak memang ada di saluran nafas, kemudian di paru, tapi ternyata juga ditemukan di pembuluh darah, kemudian ditemukan di jantung, di saluran cerna, ya. Nah, berbagai organ lain juga ditemukan misalnya pada ginjal itu ternyata juga ada. Nah, oleh karena itu virus itu bisa menyerang berbagai organ lain selain saluran nafas dan paru. Nah, ketika seseorang terinfeksi, maka proses replikasi itu
virus akan bertambah banyak, kemudian dapat menyebabkan peradangan pada berbagai organ tersebut, kemudian dapat menyebabkan kerusakan. Nah, kalau kerusakannya ini cukup luas, ketika dia sudah sembuh dari COVID, virusnya sudah hilang, ternyata kerusakan yang terjadi itu tidak langsung juga bisa kembali normal. Artinya butuh waktu untuk recovery dari organ-organ yang terserang dari virus tersebut, dan kerusakan dan menetap dari organ tersebut inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya keluhan long COVID pada pasien pasca COVID. Ya seperti itu ya, Dok. Nah, long COVID ini kan mempengaruhi organ-organ di tubuh kita ya. Tadi dokter bilang bukan cuma paru-paru atau sistem pernafasan yang terpengaruhi oleh virus corona, tapi juga organ-organ tubuh lainnya. Apakah ada efek jangka panjangnya, Dok? Dan seperti apa efek jangka panjangnya? Ya, inilah yang tadi disampaikan di awal yang disebut sebagai long COVID ya. Jadi kalau seseorang sudah sembuh dari COVID, kemudian masih ada berbagai gejala yang menetap lebih dari 2 minggu sejak onset, WHO mengatakan ini sebagai long COVID. Gejala ini bisa menetap, bisa 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan. Dan gejala bervariasi ya, dari berbagai riset yang ada di jurnal-jurnal internasional, termasuk juga riset yang saya lakukan bersama teman-teman di FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Yang terbanyak nomor 1 adalah gejala kelelahan yang menetap ya. Kalau istilahnya kedokterannya fatigue ya. Yeah. Kelelahan yang menetap itu yang paling banyak. Kemudian selanjutnya ada keluhan batuk-batuk, sesak napas. Kemudian ada juga gejala keluhan lain di saluran cerna seperti mual. Kemudian ada juga anosmia ya, hilang penghidu atau pembau itu yang menetap selama beberapa minggu sampai selama beberapa bulan. Juga ada keluhan insomnia ya, sulit tidur, kemudian kecemasan. Jadi memang variasi gejalanya ya, dari gejala pernapasan sampai di luar pernapasan itu bisa terjadi. Ya, ada banyak variasi gejalanya, tapi kalau ada atau tidak gejala khasnya dari long COVID ini? Kalau dikatakan gejala khas sih tidak ada ya Mbak, tetapi memang sebagian besar nih dari pengalaman saya menjalani praktek sehari-hari, yang paling sering keluhan adalah kelelahan, rasa letih, kemudian napas berat, napas ngos-ngosan, dan dia sudah sembuh dari COVID. Itu yang paling sering muncul dari gejala long COVID. Dan ini harus menjadi perhatian para penyintas COVID bahwa gejala-gejala tersebut bisa muncul dan harus waspada. Ya, ini jadi perhatian bagi semua penyintas COVID-19. Nah, apakah semua orang yang terkena COVID-19 ini bisa berpotensi mengalami long COVID, dokter? Ya, tidak semua ya. Dari berbagai riset menyatakan proporsi atau persentase seseorang yang penyintas COVID mengalami long COVID itu bervariasi ya. Ada yang menyatakan 20%, ada yang menyatakan 1 dari 3 orang atau sekitar 33%. Ada juga yang riset sekitar 52%. Nah, kalau kami dari Persahabatan kemarin, dari FKUI Persahabatan, menemukan data yang disurvei sekitar 436 sampel itu yang mengalami gejala COVID adalah 63,5%. Jadi memang bervariasi proporsinya ya. Ya, memang bervariasi proporsinya, dan dari FKUI Persahabatan tadi menyebutkan bahwa penyintas COVID itu 63% bisa mengalami long COVID ya, dokter? Ya, betul. 63,5%. Ya, terus itu data awal ya. Oke, dan sekarang juga masih terus dilakukan risetnya ya, Dok ya? Ya, masih berlanjut. Ada nggak sih, Dok, kategori atau orang-orang yang paling berpotensi untuk mengalami long COVID itu seperti apa? Oke, kita bicara soal resiko artinya ya. Siapa saja sih yang beresiko untuk terjadinya long COVID? Ya. Dari berbagai data studi yang ada di luar negeri dan juga studi kami, yang pertama yang perlu mendapat perhatian adalah orang-orang yang memiliki komorbid atau memiliki penyakit penyerta. Jadi data yang ada menunjukkan penyintas COVID yang
memiliki komorbid cenderung memiliki resiko terjadinya long COVID lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki komorbid. Ya. Kemudian yang kedua adalah severity atau derajat beratnya COVID ketika terkena. Kita tahu bahwa severity atau derajat beratnya COVID itu mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, sampai kritis. Nah, semakin tinggi derajatnya, semakin berat derajatnya, seperti derajat berat maupun kritis, maka resiko long COVID yang terjadi menjadi lebih tinggi dibanding gejala-gejala ringan maupun tanpa gejala. Itu yang kedua ya, sebagai faktor resiko. Yang ketiga adalah terkait dengan tempat perawatan. Jadi orang-orang yang ternyata dirawat di rumah sakit atau hospitalization kalau dalam bahasa Inggrisnya, ternyata memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami long COVID dibanding kalau dia menjalani isolasi mandiri ya. Dan itu rasanya berkait dengan derajatnya, karena kita tahu sebagian besar yang isolasi mandiri kan derajatnya ringan sama tanpa gejala ya. Yeah. Sedangkan yang dirawat di rumah sakit biasanya sedang, berat, sampai kritis. Tentunya kaitannya perawatan ini dengan derajatnya tadi sehingga terkait. Yang keempat adalah terkait dengan penggunaan oksigen selama perawatan. Jadi riset menunjukkan orang-orang yang di dalam perawatan itu diberikan terapi oksigen sampai alat bantu napas cenderung mengalami long COVID yang lebih tinggi dibanding kalau dalam perawatannya tidak diberikan oksigen. Nah, itu mungkin beberapa faktor risiko ya Mbak yang mungkin berhubungan dengan kejadian long COVID. Nah, menarik sekali nih Dok. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang usianya muda, tidak punya komorbid atau tidak ada penyakit penyerta, ataupun penyintas yang OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Apakah mereka ini dijamin akan lebih rendah berpotensi tidak berpotensi mengalami long COVID? Ya, dari riset-riset tersebut memang menunjukkan bahwa yang gejalanya ringan dan gejalanya tanpa gejala, resiko long COVID itu menjadi lebih rendah dibanding yang tidak. Meskipun begitu, potensi untuk terjadinya long COVID pada populasi tanpa gejala ataupun populasi yang ringan gejalanya itu bisa terjadi karena di dalam riset kami juga menemukan orang tanpa gejala, orang dengan derajat ringan ada yang mengalami long COVID meskipun proporsinya kecil ya, tapi ada kejadiannya. Yang kedua adalah orang usia muda. Orang usia muda yang tanpa gejala, gejalanya ringan tentu memang lebih rendah ya, tapi tetap saja harus diwaspadai kalau kita sudah dikatakan penyintas COVID, mesti betul-betul diamati apakah ada gejala yang menetap setelah 2 minggu ya dari sejak gejala awal. Kalau ada yang menetap tentu menjadi perhatian apakah saya mengalami long COVID atau tidak. Itu aja sih. Iya. Nah, juga yang tadi menarik Dokter Agus sebutkan seputar faktor risiko adalah orang-orang yang menggunakan terapi oksigen atau alat bantu nafas dalam perawatan COVID-19 ini cenderung mengalami long COVID. Ini mengapa Dok? Bagaimana kaitannya antara perawatan ini dengan long COVID? Jadi memang sebenarnya ini terkait dengan faktor risiko yang kedua yaitu severity. Jadi kalau pasien-pasien yang dirawat dengan derajat berat dan kritis itu sebagian besar diberikan terapi oksigen sampai alat bantu napas. Dan tentunya tadi faktor risikonya bahwa semakin berat dan kritis artinya kerusakan jaringan yang terjadi baik di paru maupun di luar paru itu juga lebih luas. Sehingga ketika seseorang itu sembuh dari perawatan, tentu membutuhkan waktu organ-organ yang terkena itu menjalani recovery sampai normal kembali. Dan waktu inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena gejala yang menetap sampai organ dapat recovery sempurna. Iya. Bahkan pada beberapa case report ataupun jurnal dikatakan ada sekitar 20% ya populasi yang pasca COVID itu mengalami kelainan organ yang menetap yang tidak bersifat reversibel, artinya tidak bisa kembali lagi. Oh, seperti itu ya. Oke Dok. Nah, lalu bagaimana caranya supaya long COVID ini bisa dicegah? Apakah ada treatment atau hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah long COVID? Ya, sebenarnya kan kalau upaya pencegahan long COVID itu kan
Tergantung tadi faktor risikonya ya. Paling jelas ya kita jangan sampai kena COVID ya. Iya. Upaya vaksinasi itu salah satu supaya kita kalau kena COVID pun misalnya menjadi derajatnya ringan, tapi lebih bagus kan supaya tidak terkena, menjalankan protokol 3M yang optimal supaya kita tidak terkena. Kalau kita tidak terkena COVID kan akhirnya tidak mengalami long COVID. Nah, sekarang kalau sudah kena COVID, supaya tidak long COVID bagaimana? Tentu dengan sedini mungkin dilakukan terapi ya. Jadi pada pasien-pasien yang terkena COVID, maka harus dipastikan menjalani terapi yang optimal sesuai dengan derajatnya. Data-data yang ada di rumah sakit rujukan, termasuk rumah sakit Persahabatan, menunjukkan kalau derajat ringan diobati yang maksimal optimal itu 100% sembuh sempurna ya. Tapi kalau pengobatannya terlambat, maka biasanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih luas, derajatnya meningkat, bahkan resiko sampai perawatan kritis di ICU bisa terjadi. Akibatnya long COVID akan muncul. Itu adalah upaya yang kedua ya, mengobati sedini mungkin kalau terkena. Kalau diobati sedini mungkin, maka sembuhnya lebih cepat, long COVID diharapkan menjadi lebih rendah resikonya. Nah, yang ketiga tentunya adalah kalau sudah sembuh dari COVID, bagaimana supaya gejala yang menetap itu tidak lama ya, karena pasti muncul juga pada beberapa orang long COVID itu. Nah, upaya yang dilakukan adalah sedini mungkin pula kalau ada long COVID harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Minta pendapat dari dokter terkait yang melakukan pelayanan, apa yang bisa dilakukan pengobatannya sedini mungkin sehingga fenomena long COVID yang dialami akan menjadi lebih pendek supaya nggak terlalu lama. Ya, pada prinsipnya sih seperti itu, Mbak. Iya. Nah, tadi Dokter Agus juga menyebutkan untuk mengobatinya adalah dengan terapi yang optimal. Terapi seperti apa, Dok, yang dilakukan? Tentunya terapi ini sangat tergantung pada organ mana yang terkena dari sisa-sisa atau sequelae pasca COVID ya, Mbak. Jadi berbeda-beda tentunya terapinya ya. Sebagai contoh kalau saya dokter spesialis paru, maka kami di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu sudah membuat pedoman tata laksana sindroma pernapasan pasca COVID. Di situ dokter-dokter sudah diberikan pedoman bagaimana mengobati pada pasien yang masih memiliki gejala yang menetap, obat-obat apa saja yang diberikan. Tergantung kerusakan jaringan paru pada prinsipnya ya. Kalau dia mengalami kerusakan jaringan paru yang disebut sebagai fibrosis, maka dokternya akan lebih agresif memberikan pengobatan, obat-obatan yang ada ya, termasuk memberikan obat antiinflamasi ya, anti radang yang lebih advance supaya peradangan pasca COVID yang terjadi bisa dikurangi, yang akhirnya kerusakannya bisa diminimalisasi, dipercepat kesembuhannya, sequelenya yang kemudian bisa sempurna resipil. Di sisi lain, long COVID di organ lain kan bisa terjadi yang seperti saya sampaikan tadi, bisa di saluran cerna, bisa di sistem saraf. Tentunya dokter-dokter spesialis terkait yang akan memberikan terapi yang lebih dini sehingga fenomena gejala sisa yang terjadi pada organ tersebut dapat dipercepat kesembuhannya. Intinya sih seperti itu, Mbak. Iya. Dan berapa lama, Dok, perkiraan seseorang mengalami long COVID hingga sembuh? Itu bervariasi ya, Mbak. Dari riset kami saja ada yang sekitar 1 bulan, ya, ada yang 1 sampai 6 bulan, ada yang lebih dari 6 bulan. Tapi lebih dari 6 bulan itu mungkin hanya di bawah 10% lah. Sebagian besar fenomena itu terjadi antara 1 sampai 6 bulan long COVID yang terjadi ya. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang kaitannya vaksin COVID-19. Ini kan orang-orang disuntik vaksin untuk supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Apakah vaksin COVID-19 bisa juga disuntikan kepada para penyintas yang mengalami long COVID? Bagaimana, Dok? Oke, terima kasih, Mbak. Pada prinsipnya di dalam pedoman dikatakan bahwa pasien yang pernah mengalami COVID maka diperlukan waktu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh untuk dapat diberikan vaksinasi anti SARS-CoV-2 ya, atau vaksinasi anti COVID ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia mengalami long COVID? Tentu harus dilakukan assessment secara individu.
apakah long COVID yang terjadi itu masih termasuk berat kondisinya. Kalau masih berat tentu harus ditunda ya. Sebagai contoh berat adalah misalnya kalau di paru pasiennya masih sesak napas, nah masih saturasinya belum normal. Nah, itu perlu mendapat terapi optimal dulu sampai stabil gangguan yang terjadi, baru kemudian bisa diberikan vaksinasi. Tentu harus dilihat individu orang per orang, tidak bersifat umum. Tapi secara prinsip tadi, kalau stabil long COVID-nya tidak berat, biasanya dapat diberikan vaksinasi. Tapi kalau long COVID-nya berat, tentu harus mendapatkan asesmen ulang dari dokter spesialis sesuai gejala yang menetap apa. Oke, baik dokter. Dan terakhir untuk menutup podcast ini juga dari Dokter Agus, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada penyintas yang mengalami long COVID? Kepada seluruh penyintas yang mengalami long COVID, jangan putus asa karena dapat ditangani secara optimal sedini mungkin. Berkonsultasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter spesialis khususnya di dalam penanganan COVID ini. Sehingga long COVID yang terjadi itu bisa lebih cepat recovery dan kembali normal. Itu saja sih Mbak. Iya, terima kasih banyak Dokter Agus sudah berbincang-bincang di podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19 dan pastinya informasi yang diberikan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan juga terima kasih sudah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi ya Dokter Agus. Sama-sama Mbak. Terima Iya. kasih juga sudah diundang. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi resmi seputar COVID-19, Anda dapat hubungi hotline di 119 extension 9 dan untuk informasi kesehatan lainnya, Anda juga dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih sudah mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.